Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajri, NIM E1B018043, kelas PPKN Pagi 5A. Pada mata kuliah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan materi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Sebelumnya, saya menjelaskan terkait dengan materi-materi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, akan lebih baiknya kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai supaya materi-materi yang kita dapatkan ini menjadi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut saja. Untuk materi yang pertama itu terkait dengan pengertian pemerintahan daerah, perangkat-perangkat daerah, pengertian pemerintahan desa, perangkat-perangkat desa, dan bagaimana sih hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Baik, kita langsung saja. Pertama itu pengertian dari pemerintahan daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, untuk perangkat daerah, yaitu perangkat daerah itu apa sih yang dimaksud sebenarnya? Sebelum saya menyebutkan apa saja perangkat-perangkat yang ada di daerah itu, kita tahu dulu apa sih pengertian dari perangkat daerah. Perangkat daerah itu adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab kepada kepala daerah yang ada pada pemerintahan daerah itu. Perangkat daerah itu adalah yang membantu kepala daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang ada pada daerah itu gitu. Nah, pada perangkat daerah ini ada dua perangkat-perangkatnya, yaitu pertama pada daerah provinsi itu adanya sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah. Nah, sedangkan kalau pada daerah kabupaten atau kota itu adanya sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan maupun kelurahan. Itu tadi perangkat-perangkat yang ada di daerah. Tugasnya itu untuk untuk melaksanakan pemerintahan yang ada pada daerah itu agar pemerintahan yang daerah di sana itu berjalan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya saya di sini akan memaparkan terkait dengan pengertian dari pemerintahan desa. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pemerintahan desa ini? Apa perbedaannya dari pemerintahan daerah? Nah, kalau pemerintahan desa ini adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat atau desa. Maksudnya di sini itu adalah pemerintah desa itu bekerja sama dengan badan permusyawaratan desa untuk mengatur semua pemerintahan yang ada pada desa itu gitu. Nah, pada sebelum kita ke perangkatnya, intinya setiap perangkat-perangkat yang ada pada daerah maupun desa itu adalah gunanya untuk membantu menjalankan pemerintahan yang ada pada daerah ataupun desa itu gitu. Nah, selanjutnya mungkin perangkat-perangkat desa ini saya sebutkan bagaimana sih perangkat-perangkatnya gitu. Sebelum saya menjelaskan terkait perangkat-perangkat yang ada di desa itu, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah. Nah, di sini itu pemerintahan daerah itu ada penyelenggara yang ada dalam daerah itu, penyelenggara terkait dengan pemerintahan daerah gitu. Nah, sedangkan kalau pemerintah daerah itu adalah orang yang menjalankan penyelenggaraan yang ada pada pemerintahan daerah tersebut gitu. Nah, kita berlanjut kepada perangkat-perangkat yang ada di desa.
Kalau perangkat-perangkat ada di desa itu, pertama itu adanya kepala desa, yang kedua sekretaris desa, yang ketiga kebayan, yang keempat rado, yang kelima modin, yang keenam itu petengan, yang ketujuh itu ketua bumdes, yang kedelapan itu kami tuo. Nah, dari perangkat-perangkat desa ini mereka itu mempunyai tugas dan wewenang yang lain-lain gitu. Tapi intinya tugas perangkat-perangkat desa ini adalah untuk menjalankan pemerintahan desa supaya berjalan dengan baik dan lancar pada desa itu gitu. Untuk menseimbangkan gitu bagaimana pemerintahan desa itu berjalan gitu. Tujuannya itu untuk membentuk desa supaya itu desa itu maju gitu, supaya desa itu baik. Pokoknya intinya perangkat-perangkat desa ini membantu untuk menjalankan pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih baik gitu. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa? Nah, di sini kita dalam segi geografisnya itu pemerintahan desa itu adalah bagian dari pemerintahan daerah, yang dimana jika misalnya kita ini pemerintahan desa ini adalah cakupan dari pemerintahan daerah gitu, karena di desa ini adalah wilayah dari pemerintahan daerah gitu. Contoh lainnya, bagaimana sih hubungannya itu? Contoh lainnya mungkin bisa nanti jika adanya misalnya dari pemerintahan yang di atas itu memberikan tugas kepada pemerintahan daerah agar membagikan gitu dana untuk bantuan, misalnya dana bantuan yang ada pada sekarang itu dana COVID-19 kan. Nah, pemerintahan daerah itu akan diberikan dulu oleh pemerintah yang paling atas gitu kan, untuk dibagi ratakan kepada masyarakat yang ada pada daerah itu. Nah, bagaimana caranya pemerintahan daerah membagi ratakan kepada semua yang ada di daerah itu? Maka pemerintahan daerah akan bekerja sama dengan pemerintahan desa, yang dimana nanti kepala desa atau seluruh pemerintah desa yang di sana itu bagi tugas gitu, gimana cara membagikan dana-dana yang sudah dikasih oleh pemerintah yang paling atas, yang diperantarakan melalui pemerintahan daerah gitu kan, supaya masyarakat setempat yang ada di daerah itu dibagi ratakan, semuanya dapat gitu. Intinya setiap pemerintahan daerah itu nanti akan bekerja sama dengan pemerintahan desa supaya terlaksananya tujuan masing-masing daerah gitu. Soalnya pemerintahan desa itu kan bagian dari pemerintahan daerah. Baiklah, itu dari tadi konsep-konsep yang terkait dengan bagaimana sih pengertian dari pemerintah daerah, perangkat-perangkat daerah, pengertian dari pemerintahan desa, perangkat-perangkat desa, dan bagaimana hubungannya. Sekarang kita akan beralih kepada asas-asas pemerintahan daerah dan asas-asas pemerintahan desa. Sebelumnya, untuk tugas 2 ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih pengertian dari asas. Asas itu adalah landasan dasar kita sebagai tumpuan kita gitu untuk mengambil keputusan ke depannya. Maksudnya asas itu adalah dasar sebagai tumpuan kita dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pendapat kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya landasan dasar kita untuk mengambil sebagai tumpuan kita untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja sih asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan asas-asas pemerintahan desa. Di sini itu asas-asas pemerintahan daerah itu hampir sama dengan asas-asas pemerintahan desa. Cuma nanti bedanya nanti saya sebutkan. Pertama saya sebutkan dulu ya asas-asas pemerintahan daerah ini. Yang pertama itu adanya asas kepentingan umum. Yang kedua asas tertib penyelenggaraan umum. Yang ketiga itu asas tertib penyelenggaraan pemerintahan. Terus yang keempat itu keterbukaan. Yang kelima proporsionalitas. Yang keenam itu profesionalitas. Yang ketujuh itu profesionalitas. Terus
akuntabilitas, dan efektivitas dan efisien, serta yang ke-10 itu adalah keadilan. Yang dimana perangkat-perangkat daerah ini asas-asas daerah ini ada 10 kalau di pemerintahan daerah. Kalau di pemerintahan desa itu yang pertama itu asas kepentingan umum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat itu asas keterbukaan, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam itu asas profesionalitas, yang ketujuh itu asas akuntabilitas, yang kedelapan asas efektif, yang kesembilan itu asas efisiensi, yang ke-10 asas kearifan lokal, yang ke-11 itu asas keberagaman, yang ke-12 itu asas partisipatif. Nah, di sini itu perbedaan dari asas pemerintahan daerah dan pemerintahan desa itu ada 3, yaitu yang pertama itu kearifan lokal, keberagaman, sama partisipatif. Karena di pemerintahan daerah ini tidak ada, maka di pemerintahan desa ini ditambahkan gitu, ada yang 3 yang tadi itu, yaitu kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asas-asas tadi itu. Yang pertama itu asas kepentingan umum, yang dimana asas kepentingan umum ini semua penyelenggaraan itu harus berdasarkan asas kepentingan umum ini asas kepastian hukum. Maksudnya asas kepastian hukum ini maksudnya itu adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan itu harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan gitu. Maksudnya contohnya di sini kita itu harus membayar pajak wajib, karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah ada tertera adanya diharuskan setiap orang pengendara ataupun yang mempunyai rumah ataupun itu harus wajib membayar pajak gitu. Kalau tidak membayar pajak ada sanksinya nanti, karena ini wajib, karena dia wajib itu berarti ada sanksinya gitu. Yang kedua itu asas tertib penyelenggaraan pemerintah, yang dimana ini yang kedua itu asas tertib penyelenggaraan pemerintah, yang maksudnya di sini itu setiap penyelenggaraan pemerintah itu harus adanya keteraturan, keserasian, keseimbangan. Misal contohnya pemerintahan daerah itu adanya kepala daerah. Nah, di sana itu mempunyai tugas dan wewenang. Maksudnya kedudukan dengan tugasnya itu sama-sama seimbang gitu, mampu gitu dalam manunya. Kita tidak mungkin kalau kepala daerah itu tidak bisa menanggung tugasnya gitu. Intinya adanya keseimbangan di antara kedudukan dan tugasnya gitu. Nah, yang ketiga itu asas kepentingan umum, yang dimana asas kepentingan umum ini adalah yang mengutamakan kepentingan umum. Maksudnya pemerintah itu harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu. Misalnya kalau mengeluarkan kebijakan, pemerintah harus melihat dulu pandangan dari masyarakat gitu, supaya nanti adanya keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang keempat itu asas keterbukaan, yang dimana maksudnya asas keterbukaan ini adalah setiap penyelenggaraan pemerintah itu harus transparan gitu, tidak boleh adanya maksudnya itu keterbukaan itu setiap penyelenggaraan itu harus terbuka gitu, jangan ditutupi dari rakyat, supaya nanti kesejahteraan rakyat itu juga bergantung pada bagaimana pemerintah itu terbuka dengan masyarakatnya gitu. Nah, terus yang kelima itu proporsionalitas, yang dimana setiap penyelenggaraan itu ada proporsinya, hak dan kewajibannya itu harus seimbang gitu. Yang dimana misalnya pemerintahan daerah itu contohnya mempunyai hak dan kewajiban di dalam pemerintahan. Nah, di sana itu tidak boleh haknya itu lebih banyak daripada kewajibannya gitu. Intinya hak dan kewajiban dari pemerintah itu harus seimbang, supaya pemerintahan di dalamnya itu berjalan dengan baik. Yang keenam asas profesionalitas, yang dimana setiap penyelenggara itu pemerintah itu harus sesuai dengan kode etik yang berlaku gitu. Bagaimana di dalam ahlinya itu, misalnya kalau di bagian
bagian apa namanya, nanti di bagian administrasi misalnya di daerah itu, di dalam daerah itu harus dia ahlinya gitu, jangan yang bukan ahlinya, soalnya kan kalau dia bekerja dengan sesuai dengan ahlinya itu akan lebih bagus. Nah, yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, kalau asas akuntabilitas ini yaitu setiap penyelenggaraan pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu oleh pemerintahan daerah. Misalnya oleh pemerintah daerah misalnya nih, kalau melakukan sesuatu misalnya dapat diberikan tugas untuk membagi ratakan dana COVID-19 tadi itu pemerintah daerah itu harus dapat mempertanggungjawabkan apakah dia sesuai sudah dibagi ratakan kepada masyarakat daerahnya atau belum gitu. Pokoknya intinya setiap penyelenggaraan di dalam pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, yang keempat, 5, 6, 7, yang ke-8 itu efektif dan efisien, yang dimana setiap penyelenggaraan itu harus mempunyai tujuan yang jelas dan berdampak positif bagi masyarakatnya, yang dimana misalnya tujuan memiliki, misalnya pemerintah itu memiliki tujuan yang baik, jadinya tujuan yang jelas gitu, jangan tujuannya itu kemana-mana gitu, dan berdampak baik positif bagi masyarakatnya. Nah, yang ke-9 itu sebenarnya efektif dan efisien itu digabungkan gitu. Nah, yang ke-10 itu keadilan. Nah, di mana keadilan ini setiap penyelenggara pemerintah itu harus dibagi ratakan gitu, adil gitu. Adil itu bukan harus kita adil ke seorang harus diberikan 50 misalnya, ini juga 50, enggak, tapi adil itu yang tidak merugikan siapapun gitu. Maksudnya semua itu diperlakukan sama, layaknya sama, tidak boleh pilih kasih, misalnya meskipun ini keluarganya harus dibagi ratakan kepada masyarakat yang lain gitu. Nah, yang sebenarnya itu asas-asas dari pemerintahan daerah. Sekarang tambahan dari pemerintahan desa, ya, adanya kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Nah, yang 3 ini antara lain tuh kearifan lokal, keberagaman, sama partisipatif. Nah, ini tambahan dari untuk pemerintahan desa. Yang pertama itu kearifan lokal, yang dimana setiap penyelenggaraan pemerintahan desa itu harus mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Maksudnya misalnya kalau ini pada desa ini ada sesuai dengan kebutuhannya, itu yang dipentingkan dulu. Jangan dalam pemerintah desa ini mementingkan kebutuhan desa lain gitu. Kita harus mementingkan kebutuhan dari desa di desa kita gitu. Nah, yang ke-12 itu keberagaman, yang dimana keberagaman ini setiap penyelenggaraan dari desa itu dapat diayomi. Setiap pemerintah desa itu dapat mengayomi semua kalangan masyarakat gitu, tidak membeda-bedakan meskipun dia Islam, meskipun dia Hindu, pokoknya berbeda-beda agama, meskipun dari suku ini tapi pemerintah itu harus dapat mengayomi semua kalangan yang ada pada desa setempat itu gitu. Nah, yang terakhir itu adanya partisipatif, yang dimana setiap kalangan masyarakat itu harus bisa menyelenggarakan, maksudnya setiap penyelenggaraan desa itu kan masyarakat itu harus ikut aktif berpartisipatif dalam bukan tugas, tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, supaya maksudnya pemerintah dan masyarakat itu bisa bekerja sama dalam ikut aktif dalam penyelenggaraan pemerintahannya, supaya pemerintahan yang ada pada desa itu berjalan dengan baik dan lancar gitu. Mungkin itu saja untuk tugas 1 dan 2-nya tadi. Sekarang saya akan berlanjut kepada tugas yang ketiga. Nah, selanjutnya pada tugas 3 ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian kewenangan, yang kewenangan pada daerah provinsi, kewenangan pada daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan pada daerah desa. Nah, di sini pengertian kewenangan itu sendiri yaitu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, di sini kewenangan pada daerah provinsi
selanjutnya pada kewenangan pada daerah provinsi, yaitu terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang isinya itu yang pertama itu urusan pemerintahan yang lintas daerah kabupaten atau kota, yang kedua urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota, yang ketiga itu urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya itu lintas daerah kabupaten atau kota. Nah, yang terakhir itu urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Nah, sedangkan pada kewenangan pada daerah kabupaten atau kota itu terdapat pada pasal 4 ayat 1, yaitu yang berbunyi satu itu urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota, yang kedua itu urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota, yang ketiga itu urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya itu dalam daerah kabupaten atau kota, dan yang terakhir itu urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya yaitu kewenangan pada daerah desa, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 pada pasal 18 dan 19 yang berbunyi sebagai kewenangan desa itu meliputi kewenangan yang penyelenggaraan pemerintahan desa, terus pelaksanaan pembangunan desa kewenangannya, terus pelaksanaan pembangunan desa, terus pelaksanaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa dan menggunakan hak asal usul dan adat istiadat. Nah, untuk tugas yang keempat itu terkait dengan pengertian dari perangkat daerah dan desa dan kewenangan pada daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan daerah desa. Nah, yang pertama itu pengertian dari perangkat daerah itu sendiri. Perangkat daerah itu apa sih? Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang bertanggung jawab kepada organisasi atau lembaga daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Nah, sedangkan kalau perangkat desa itu organisasi atau lembaga masyarakat yang bertanggung jawab kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. Nah, terus kewenangan pada daerah provinsi itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama itu adanya sekretaris daerah provinsi. Pada pasal 213 itu tugasnya itu membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap tugas daerah. Nah, yang kedua itu adanya sekretariat DPRD provinsi yang terdapat pada pasal 215, yaitu untuk menyelenggarakan administrasi keuangan, terus pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan lain-lain. Nah, pada yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu adanya dinas daerah provinsi, yang dimana pada pasal 216 ini yang ketiga itu inspektorat daerah provinsi yang terdapat pada pasal 216 yang tugasnya itu untuk membina dan mengawasi kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi. Nah, yang keempat itu dinas daerah pada pasal 218, yaitu 218 itu yang bunyinya dinas daerah ini tugasnya itu untuk melakukan tugas. Selanjutnya itu dinas daerah provinsi terdapat pada pasal 218 yang tugasnya itu membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, terus terkait yang keempat itu, yang kelima itu badan
badan daerah provinsi, yaitu tugasnya itu pada pasal 219 itu dibentuk untuk melakukan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang nantinya akan menjadi kewenangan daerah gitu, dimana ini meliputi perencanaan, keuangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada kewenangan daerah kabupaten atau kota itu adanya sekretaris daerah kabupaten atau kota, yang kedua itu sekretariat DPRD kabupaten atau kota, yang ketiga itu inspektorat, yang keempat itu dinas daerah kabupaten atau kota, yang kelima itu badan daerah kabupaten atau kota, dan yang keenam itu ada tambahannya itu kecamatan. Nah, sama halnya tugasnya itu seperti kewenangan itu sama seperti kewenangan pada daerah provinsi, namun pada kewenangan daerah kabupaten atau kota ini hanya ditambah satu aja, kecamatan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kewenangan pada pemerintahan desa, yaitu pada pasal 18 itu berbunyi kewenangan itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua itu pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga itu pembinaan masyarakat desa, yang keempat itu pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Nah, kalau pada pasal 19 kewenangan pemerintahan desa ini ada dua, yaitu kewenangan masyarakat atas berdasarkan hak asal usul. Nah, yang kedua itu kewenangan lokal berskala desa. Nah, itu tadi terkait dengan tugas 1, 2, 3, dan 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu dari saya, dan kelebihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.